Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita, dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertakan sampai selamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus. Selamat memuliakan Tuhan dengan semua aktivitas yang baik dipandu firman-Nya. Dari Mazmur 25 ayat 7 demikian firman Tuhan. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah kau ingat. Tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setiamu, oleh karena kebaikanmu, ya Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam hal mengenal diri, mengenal dosa, dan dalam hal kepribadian soal benar dan salah, ada dua tipe manusia. Yang pertama, tipe yang merasa benar sendiri. Dan yang kedua, tipe yang menyadari dosa dan kekurangannya. Orang yang merasa benar sendiri selalu merasa dia yang paling sempurna. Maka kemudian dia jatuh kepada kesombongan. Dia merasa paling benar, sudah memiliki standar kebenaran sendiri, dan selalu menganggap orang lain salah. Selalu menganggap orang lain itu adalah orang yang bodoh. Dan orang yang demikian tidak akan mau mendengarkan nasihat, apalagi teguran atau kritikan. Dia akan reaktif. Dan kemudian, dia hanya dapat melihat selumbar di mata saudaranya, tetapi tidak memperhatikan atau tidak dapat melihat tiang atau balok di matanya. Artinya dia hanya peka dan kritis terhadap kesalahan orang lain, tapi kesalahan sendiri tidak dia perhatikan. Dan akhirnya orang yang demikian akan jatuh kepada kesombongan dan selanjutnya akan cenderung selalu menyalahkan orang lain. Dengan semua sikap-sikap dan sifat-sifat yang demikian, orang yang demikian kemudian akan mati dalam penyesalan yang tidak akan pernah berakhir. Sebaliknya tipe orang yang kedua, yaitu yang sadar akan kekurangan dan akan dosa-dosa dan kesalahannya, orang yang demikian akan senantiasa hidup dalam kerendahan hati, karena dia selalu tahu dia tidak pernah sempurna. Dia memiliki banyak kekurangan dan kesalahan. Dan orang yang rendah hati yang demikian kemudian dia akan mau mendengar nasihat dan kritikan. Dan kemudian dia akan maju dari satu kesalahan menuju satu kesempurnaan dan akan semakin baik dan bertumbuh semakin baik ke depannya. Orang yang demikian mau berhati besar dan mengaku kesalahan dan tentunya mau memperbaikinya. Dan orang-orang yang rendah hati itu yang sadar akan kekurangan, orang yang demikianlah yang mampu mengampuni kesalahan orang-orang lain dan kemudian akan dibangun hidup lebih baik. Demikianlah Daud dalam kehidupannya. Walau dia jaya menjadi raja yang besar, tetapi dia mengaku dosa-dosanya di hadapan Tuhan dengan berdoa, "Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah kau ingat. Tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setiamu oleh karena kebaikanmu ya Tuhan." Saudaraku yang terkasih, Daud datang ke hadapan Tuhan, bukan menghitung semua amal yang dia lakukan, bukan menghitung kebaikan-kebaikan, bukan menghitung kesalehannya dalam ibadah, bukan menghitung persembahan-persembahan dan perbuatan baik yang dilakukan kepada Tuhan. Tetapi dia datang kepada Tuhan dengan penuh penyesalan dan permohonan supaya Tuhan melindungi dia. Dengan pertama sekali, Tuhan berbelas kasih. Tuhan mau mengampuni dosanya. Dan dia menganggap diri tidak layak. Maka karena itulah dia ditinggikan, dia disertai, dan dia diberkati Tuhan lebih daripada raja-raja yang lain. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, hari ini bagi kita semuanya firman ini kiranya menjadi doa kita supaya kita mengaku kekurangan-kekurangan dan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Setelah kita mengaku, tentunya diikutkan dengan satu tekad bulat dan tindakan nyata memperbaiki kesalahan-kesalahan yang sering kita katakan dengan pertobatan, supaya kesalahan yang serupa tidak terulang di dalam kehidupan kita sampai pada masa tua. Dan dengan demikian, maka kita tentu hidup menurut ketentuan, hidup menurut kebenaran, hidup menurut ajaran, hidup menurut perintah-perintah Tuhan. Maka hidup kita akan panjang umur, hidup kita akan diberkati, dan segala hal yang kita lakukan berguna menjadi berkat bagi orang lain, dan layak serta berkenan menjadi persembahan syukur untuk kemuliaan Tuhan. Karena itu saudara-saudaraku, marilah kita dengan rendah hati mau introspeksi diri, mengaku kesalahan-kesalahan kita, dan memohon pengampunan akan kesalahan tersebut, dan kemudian dengan tekad bulat memperbaiki kesalahan dengan melakukan hal-hal yang baik. Dengan demikian,
jalan hidup kita akan diberkati Tuhan. Kita akan diberikan umur yang panjang, dan keluarga, hidup pribadi, serta persekutuan kita akan diberkati. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah Roh Kudus menuntun kami senantiasa mengenal diri, kekurangan dan dosa-dosa kami, sehingga kami tetap sembah sujud memohon pengampunan dan perlindungan dari Tuhan. Maka berkati kami Tuhan, hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.